Apa kabar kawan-kawan investor milenial? Kembali lagi bersama saya Dani dari channel Aman Dana, sebuah channel yang membahas seputar dunia trading. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas apa itu cryptocurrency. Nah, bila teman-teman masih sangat awam dalam trading, saya sarankan kalian untuk tonton video ini sampai habis. Dan tentunya jangan lupa like video dan subscribe channel ini agar teman-teman dapat update ilmu dari channel YouTube Aman Dana. Stay tune. Cryptocurrency adalah sebuah istilah yang pasti sudah kalian sering dengar beberapa tahun belakangan. Namun, tahukah Anda apa yang dimaksud dengan cryptocurrency? Sederhananya, cryptocurrency adalah sebuah mata uang digital. Ia tidak tersedia dalam bentuk fisik layaknya koin atau uang tunai yang digunakan secara umum di seluruh dunia. Cryptocurrency dapat disimpan dalam dompet digital yang tersedia pada smartphone atau perangkat komputer. Selain itu, pemilik cryptocurrency juga dapat menggunakan mata uang digital tersebut untuk keperluan transaksi jual beli. Transaksi cryptocurrency berasal dari jaringan komputer yang menggunakan algoritma perhitungan tertentu. Perhitungan matematis ini disebut kriptografi yang menggunakan teknologi blockchain. Apa saja jenis cryptocurrency? Lebih dari 10.000 jenis cryptocurrency yang ada dan diperdagangkan oleh masyarakat di seluruh dunia. Setiap jenisnya memiliki fungsi, nilai, dan harga cryptocurrency yang berbeda-beda. Beberapa jenis cryptocurrency yang paling terkenal seperti Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, dan masih banyak lagi. Bitcoin adalah jenis cryptocurrency pertama dan terbesar. Untuk lebih memahami cryptocurrency, beberapa karakteristik dari cryptocurrency. Yang pertama, digital. Cryptocurrency adalah uang digital atau virtual sehingga tidak memiliki wujud nyata layaknya seperti uang koin atau uang kertas. Yang kedua, peer-to-peer. Cryptocurrency dapat digunakan untuk transaksi satu orang ke orang lainnya secara online. Yang ketiga, global. Cryptocurrency bersifat global dan berlaku di semua negara selama negara tersebut mengakui cryptocurrency. Yang keempat, de-encrypt. Pada cryptocurrency, data pengguna disembunyikan, tetapi semua orang dapat melihat semua transaksi yang terjadi di blockchain. Selain itu, tidak ada batasan atau aturan untuk apa transaksi cryptocurrency digunakan. Yang kelima, terdesentralisasi. Bank tidak berperan sebagai pusat penyimpanan kripto. Cryptocurrency tidak dikelola oleh server pusat, itu sebabnya disebut terdesentralisasi. Yang keenam, truthless. Pengguna dapat saling mengirim uang secara online tanpa harus mempercayakan uang atau informasi pada pihak ketiga. Dalam hal ini pihak bank. Cryptocurrency memiliki beberapa fungsi yang kini sudah umum atau sering digunakan. Berikut beberapa fungsi cryptocurrency yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, untuk membeli barang dan jasa. Fungsi cryptocurrency yang pertama tentunya sebagai alat pembayaran untuk membeli barang atau jasa. Hingga saat ini sudah banyak toko atau tempat belanja yang memberlakukan atau menerima mata uang digital ini sebagai alat pembayaran terhadap barang atau jasa yang mereka jual. Meski demikian, di Indonesia uang kripto belum menjadi pembayaran yang diterima secara umum. Namun baru-baru ini PayPal mengumumkan peluncuran layanan baru yang memungkinkan pelanggan membeli, menahan, dan menjual uang kripto dari akun PayPal mereka. Yang kedua, sebagai bentuk investasi. Fungsi cryptocurrency yang kedua yakni sebagai media atau bentuk investasi. Bentuk investasi uang digital ini kurang lebih sama seperti investasi pada umumnya, di mana ketika harga cukup rendah, Anda dapat membelinya, lalu setelah harga naik, Anda dapat menjualnya kembali. Nah, pada awal kemunculannya, banyak orang yang mendadak kaya karena berinvestasi di kripto ini, dengan menikmati kenaikan harga yang terjadi di pasar. Cryptocurrency ini termasuk jenis investasi dengan resiko yang cukup tinggi. Cryptocurrency ini memiliki volatilitas yang tinggi karena bisa mengalami kenaikan atau penurunan nilai secara drastis dan dalam waktu yang cepat.
Yang ketiga, mining. Fungsi cryptocurrency ini selanjutnya adalah mining. Mining adalah istilah yang didasarkan pada kegiatan menambang untuk mendapatkan aset uang digital ini. Istilah tersebut merujuk pada kegiatan untuk memecah teka-teki cryptocurrency ini guna untuk meningkatkan aset cryptocurrency. Nah, untuk memecahkan teka-teki tersebut tidaklah mudah. Anda membutuhkan daya komputasi yang tidaklah sedikit. Semakin besar daya komputasi yang Anda miliki, maka semakin besar juga kesempatan Anda untuk memecahkan teka-teki tersebut. Setelah mengetahui fungsi dan karakteristik dari cryptocurrency, maka dapat disimpulkan kelebihan dan kekurangan cryptocurrency adalah: kelebihan dari cryptocurrency pertama, bersifat universal. Setiap orang dapat memiliki dan bertransaksi dengan cryptocurrency dimanapun dan kapanpun. Kedua, transparan, cepat, dan praktis. Transaksi cryptocurrency terbilang cepat jika dibandingkan dengan transaksi di bank. Transfer antar bank di internasional umumnya bisa memakan waktu hingga lebih dari 1 hari. Setiap pengguna cryptocurrency bisa melihat semua transaksi yang pernah dilakukan. Yang ketiga, bisa dikontrol secara pribadi. Ketika Anda menggunakan cryptocurrency ini dan bahkan memutuskan untuk berinvestasi, maka Anda dapat bekerja secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap aset kripto yang Anda miliki. Kekurangan cryptocurrency. Yang pertama, celah untuk terjadinya kejahatan. Saat Anda melakukan transaksi dengan kripto ini, maka Anda tidak dapat mengetahui dengan siapa melakukan transaksi. Oleh karena itu, banyak orang yang memanfaatkan cryptocurrency ini untuk kejahatan. Mereka bisa bertransaksi untuk barang atau hal-hal ilegal dengan cryptocurrency tanpa bisa dilacak. Nah, yang kedua, masih banyak yang menganggapnya ilegal. Banyak negara masih menganggap cryptocurrency ilegal dan tidak berlaku untuk transaksi jual beli di berbagai negara. Nah, itu tadi penjelasan mengenai apa itu cryptocurrency. Buat teman-teman yang masih bingung bisa tanya di kolom komentar, dan teman-teman boleh sekali nih mau bahas mengenai apa. Dengan senang hati saya akan membantu mengedukasi teman-teman agar menjadi seorang trader dan investor yang berhasil. Nah, saya Dani, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dahsyat investor milenial.